والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وآباء أمهاته ووالده وذريته والعباد أجمعين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى حضرة جميع رسالاتنا الصوفية ونخص خصوصا لحضرة سيدنا محمد الهدار صاحب الكتاب صوني مفورهم حواشي من الله عن رجال في الجنة كثر متوبتهم يضاعف حسناتهم ينفضنا بجاه ينفعنا بهم يعيد عننا بركاتهم وسررهم ونورهم وعلومهم نفعات في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملة ما شرنا في زمرة في خير ولطف وعافية وعلى من وسلافنا وجدادنا وآباؤنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir sampai mana ya? Yang ta'amul itsnaini sudah belum? Belum. Oh, berarti yang terakhir masalah wanita ya. Kemudian untuk ujiannya insyaallah dipersiapkan mulai huruf shad sampai dot. Huruf shad masuk, huruf dot masuk. Ya soalnya cuma satu hadis yang MI MPTS. Ada MI MPTS sama kelas 7 satu saya anggap satu kelas. Itu nanti kudu pegon. Terus yang di atasnya yaitu kelas 8 9 saya anggap satu kelas, satu tingkatan. Itu nanti soalnya berbahasa Arab. Terus yang aliyah juga satu hadis berbahasa Arab dan yang paling terakhir Mahat Ali. Mahat Ali yang tidak diresmikan. Nah, ini makna bahasa Arab itu. Nah, yang Mahat Ali ini soalnya apa? Lebih ke pemahaman. Banyak pemahaman sebenarnya, cuman iso ngarang hadis, iso ngarang mensyarah hadis dengan pikiran liarmu apa ora ngono itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah niat apa istilahnya kita nonton bareng-bareng kegiatan semangat, cuman delalah ono ae dan iki mau sore wah diare sampai 4 kali mencret ra umum dehidrasi. Ayo. Enggak tahu kenapa. Kenapa nang? Ya wes. Semakin cempluk 7 kilo. Ya. Terus apa lagi? Nanti kalau pengen murojaah silahkan nonton ning ndi yo. Ning gini Insaf kalau enggak salah. Dan ya insyaallah enggak sulit. Soalnya yang sulit malah bikin soalnya. Jawabnya insyaallah malah gampang. Insyaallah gampang. Ngawur gampang. Oh ya. Kemarin juga saya ada wacana masalah Dalail Khairat. Belum kita putuskan, tapi artinya gini, Dalail Khairat itu ada beberapa versi gitu. Yang punyanya Mbah Basir itu versi yang sudah dimodifikasi. Modifikasi dari hadroh Fatihahnya, kemudian modifikasi di akhir doanya itu. Jadi nek maca iku ya, berarti harus sanatan ke sana. Dan kata beliau sudah ditasheh Nailul Masarrat kalau enggak salah nggih. Gitu. Dijawab anak mungkin nang ora ya. Nailul Masarrat. Jadi itu rutine mau bocul. Nah, itu syaratnya untuk dapat Nailul Masarrat susah. Kalau enggak salah poso 3 tahun. 3 tahun. Ya khusus dulu sertifikat khusus saja. Mungkin waduh kanca-kanca 10 tahun deh. 10 tahun. Lho pemangku apa istilahnya? Pemangku rahasia, sir asror dan barokah ya harus lebih berat kan. Terus ada juga saya kemarin lucu banget. Saya lihat postingan di Facebook ada orang dari salah satu ulama Azhar mengijazahi Dalail Khairat. Faman arada al ijazah minni falyakhudh.
Kata-katanya seperti itu. Barang siapa yang pengen ambil ijazah dari saya, Dalail Khairat, silahkan ambil. Aku yang qabiltul ijazah, wa kadzalika waladi wa zaujati agar ngono kabeh aku tulis ngono. Ya Allah. Jadi ya gitu sekarang mudah. Nah, tapi beliau ngasih PDF itu yang agak berat. PDF-nya seberapa ratus halaman itu. PDF tapi Dalail Khairat tebel-tebel, tulisannya gede-gede. Enggak seperti Nailul Masarot. Nailul Masarot mungkin saya belum pernah lihat versi besarnya. Yang zoom out belum pernah lihat. Di fotokopi besar. Ada juga Dalail Khairat versinya sekumpul. Nah kalau versi sekumpul sampai harus beli sekitar duit 250.000 per kitab. Nah abot itu. Nanti untuk kita gampang lah. Untuk kita apa sih anune? Kalau saya sendiri saya dapat alhamdulillah Dalail Khairat dari banyak jalur. Abi sendiri punya jalurnya. Nanti kalau di sini nanti insya Allah diijazahkan lewat jalurnya Abi Maun dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki sampai mu'alif. Nah, yang bingung itu cara bacanya. Yang bingung cara bacanya orang kayak muntakhab sholawat. Jadi contohnya kalau di Sekumpul atau Martapurat dan saya pernah juga kalau nggak salah di Pekalongan kalau baca itu yang mat itu dibaca panjang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir raqai ila akhiri. Ojo batek kowe, kan macane kan bareng-bareng. Nah, nanti. Jadi yang baca enggak boleh satu orang, yang baca ada 2 orang lah backup. Nah, itu memang butuh waktu lama. Makanya kalau bisa kita insya Allah kalau selama masa pandemi ini masih daring dan selamanya daring ya sudah kita pakai Dalail Khairat salah satu wirid kita gitu. Salah satu wirid kita baca 2 hizib wis kesel kowe. Wis bebru bios yo. Sopan iki rasane sopan gajil iki rasane kayak futsalan 10 jam. Wis patah tulang dan segala macam saking abote maca. Tapi enak. Coba nanti sampean searching. Nah, ini yang belum kita tetapkan yang versi mana gitu. Yang kita belum tetapkan versi mana. Kalau saya sendiri biasanya amalkan yang versinya sekumpul. Karena versi sekumpul itu langsung loncat ke namanya Kanjeng Nabi melewati Asmaul Husna. Nggih, ngoten nggih. Ya disabari sik. Mbun nek do kabotan nggih mboten usah malah kebeneran. Tapi nek kabotan tak wajibno ya ora apa-apa. Tak wajibno ae lah. Nggih, wajib karena gini, kita ada ulama yang mengatakan kita belum dikatakan muhibbin temenanan, bukan dikatakan ahli sholawat temenanan kalau belum mengamalkan Dalail Khairat. Nah, sampean pengen Dalail Khairat model kudu sabar 3 tahun deh. 3 tahun itu kan tirakate, tapi kan sebenarnya setelah itu tetap masih dibaca. Bukan pemahamannya 3 tahun maca terus 3 tahun puasa terus 3 tahun ora maca Dalail meneh, enggak seperti itu. Harusnya diteruskan. Nggih, pangku nggih. Nggih, Bapak. On nggih, insyaallah Dalail. Tapi yang untuk teman-teman non mudabir, dan itu non mudabir yo kok matain malah banter. Wes. Maklum. Teman-teman mudabir kan punya tanggungan yang lebih afdol yaitu Al-Qur'an. Makanya saya promosi ini yang pengen yang bisa cepat nanti ada sanatnya juga lebih cepat dan segala macam kawin juga cepat. Wah, yuk mati ini cepat. Ya Allah. Nggih. Ngapunten nggih saya ini masih rada diare iki. Terus dan apalagi minta doanya bukan minta doa lah. Insyaallah kita semua yang mendapat barokah doanya Bib Ja'far Al-Kaf. Jadi saya tadi lihat statusnya Bibidin. Dulu tuh saya tuh angen-angen pengen cedak Bib Ja'far, tapi kan enggak mungkin karena hijabnya jauh, hijabnya tebel. Saya itu kalau dari dulu tuh untuk deket sama orang itu enggak pakai wasitoh, enggak pakai perantara. Yo nek jatah nek ora yo wis. Dan delalah yang Jumat
yang lalu, bukan Jumat kemarin, Jumat sebelumnya Habib Ja'far yang datang ke sini, Habib Bidin yang dakwah ke sini. Terus di antara story-nya intinya Habib Bidin itu membuktikan kewaliannya Habib Ja'far dan beliau itu seakan-akan insya Allah Habib Bidin ini termasuk orang yang koyok sing bakale maris ijabah doane Habib Ja'far. Ijabah doane Habib Ja'far karena di antara wasiatnya adalah beliau itu diprediksi akan diwajibkan membuat majelis sebanyak 41 majelis. Majelis Mbah Maulid, Mbah Rotib. Kemudian sebelum 40 itu sudah bisa bikin pondok dan beliau sekarang sudah ada ma'hadnya yang kemarin teman-teman semalam lihat itu pondok beliau. Itu dan sekarang majelis yang sudah beliau bentuk ada 38 majelis. Ya semoga awak dan saya dan kita Al-Fakir di WA sama Bibidin didawi untuk khidmah di pondok beliau. Yo, senajan aku mulangi kono bakali tetap barokah rene. Saya yakin barokah rene. Cukup khawatir. Senang. Kamu jangan mikir aneh-aneh, ini bukan tempat dudukmu ya. Baju lu Pak iki dong. Baik. Yes, pokoknya kita kesawapan Habib Ja'far, barokah Habib Ja'far. Wali, insyaallah. Pun kita lanjutkan dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafil tsalatsah wa ta'amul tsalatsati kafil arba'ah. Qaf artinya muttafaqun alaih. Ta'amul itsnaini utawi panganane wong loro. Maksudnya 2 porsi. Ta'amul itsnaini utawi pakanane wong loro utawa 2 porsi pakanan. Kafis thalathati iku nyukupi wong telu. Kafis thalathati iku nyukupi wong telu. Wa ta'amu thalathati lan utawi panganane wong telu. Wa ta'amu thalathati lan utawi panganane wong telu kafil arba'ah iku nyukupi wong papat. Di sini kok kafil arba'ati nggih. Bukan kafil thalathata gitu ya. Ya Allah alam. Tulisannya seperti itu. Qaf muttafaqun alaih. Jadi ini hadis tentang kita diajari untuk berbagi ya, untuk berbagi. Nek kata secara letterlek Kanjeng Nabi ngendikan yang artinya bahwasanya makanan 2 porsi orang itu bisa dimakan untuk 3 orang. Begitu juga kelipatan setelahnya yaitu makanan 3 cukup 4 dan seterusnya. Dan ini kan kata-kata ini bentuknya khobar. Khobar artinya kan informasi, kayak informasi. Tapi ada beberapa syurahul hadis yang menyatakan bahwasanya ini walaupun bentuknya khobar tapi sebenarnya perintah. Perintah. Kanjeng Nabi ku ngurintah kowe tapi bentuknya dengan kata-kata khobar. Koyok dene Gusti Allah mengharamkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan kan gitu. Bahasanya gak langsung haram ini enggak kan? Bahasanya rijsun gitu. Khobar bukan bentuk perintah atau nahyun guys, kedap. Cocok? Pun cocok nih, pun. Nang wes. Oke, pun cocok. Nah, bentuknya khobar tapi perintah. Makanya ojo pelit dadi uang lho, masalah nangis. Ojo pelit dadi uang, makanya ono pecel. Pecel iku nganane cukup kanggo wong pira aku takut. Iso dibagi apa ora? Ya bisa, harusnya bisa. Kenapa harus tukaran gitu? Mungkin Kanjeng Nabi mengatakan ta'amul itsnaini kafis talasa, makanya pecel kok leren digawe tukaran iki ya. Konyol. Nah, jadi gitu ya. Jadi walaupun bentuknya
bentuknya khobar tapi arti itu adalah perintah. Ada juga yang mengatakan ini maksudnya adalah barokah. Ketika makanan dimakan bareng-bareng, sak nampan misalnya, sak nampan wong cukup iki makanan kanggo wong 5, iso disesali tambah wong loro meneh. Coba bokongi gede loh ya, itu meneh. Artinya cukup ngono lho. Yang dimaksud cukup di sini itu bukan artinya membuat Anda warak itu ndak. Membuat kamu cukup sing sekira ora kelaparan. Nah, yang dimaksud seperti itu, yang disebut kafi, mencukupi. Mencukupi artinya mencukupi kebutuhan. Kalau warak berarti bukan kebutuhan lagi, lebih dari kebutuhan, ya. Nah, tapi sekarang warak ini kebutuhan ya. Warak kebutuhan. Nah, ini salah mindset, maksudnya sih gitu. Ya kayak ngono iki kan Kanjeng Nabi itu dulu kan kumpul terus sama sahabat. Jadi nek makanan itu suka bagi-bagi gitu loh. Yo sithik-sithik ngono iku, enggak sak piring mboten. Pripun pengen wangsul? Nggih, mohon saya sabar melu ngaji. Bingung ra kowe? Ora oleh ngomong. Oh, mboten napa-napa. Dilatih ngaji. Guru jilbu ning ngarep. Ya. Jadi yang dimaksud cukup itu bukan membuat warak itu enggak, tapi cukup artinya untuk menghindari yang namanya kelaparan, pemadam kelaparan. Wes, makanya jadi misi ku janjane cukup kanggo wong loro dan segala macam lah intine. Mangsul ingin dapur nggih. Oh lanjut, pokoknya intinya gitu. Jadi ajaran Islam itu Masya Allah, Kanjeng Nabi ku sampai ojo dadekno umate iku wong sing serakah. Tapi yo ngono yo nek pas wayah poso Masya Allah ya. Ketoke ngeleh, sembarang masuk tuku es warna loro. Terus segone biasanya double ya. Double pindo. Terus lawe rak nyukup podok tuku ning jaba. Ya, gorengan. Terus turah tau ora? Turah. Terus akhirnya makanan itu dibawa kemana? Dibuang ya. Jadi kan eman itu. Tadi pangan meneh begini. Oh, kanggo bar tarawih ya. Tarawih ya Allah. Ya itu. Jadi bahkan dalam sebuah cerita ada orang itu di sebuah riwayat yang lain, ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Jadi makanan satu orang cukup buat 2 orang, makanan 2 orang cukup buat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tamaniyah. Makanane wong 4 cukup kanggo wong 8. Nah, ini seperti yang saya terangkan bahwasanya yang dimaksud itu bukan membuat orang wareg, tapi cukup artinya menghilangkan rasa lapar. Terus kata beliau, ndak ana wong sing iso ngebaki weteng iku sepiro tah. Sepiro oleh wong iki ngebaki weteng, seberapa besar sih kuota perut kita kalau kosong itu untuk diisi makanan. Sak mejikom kira-kira kan ndak mungkin ta. Sak mejikom langsung kanggo. Wong sak mejikom mawon iku iso dienggo wong pira kan, mejikom sing cilik lho. Mejikom sing cilik iku iso nganggo wong 5, luweh lah nek wong 5. Masuk sak mejikom terus mlebu blendeng ning si ora mungkin kan ya. Terus jadi yang dimaksud itu adalah yaruddu kalbal ju'i. Yang dimaksud cukup itu hal yang membuat menghilangkan rasa lapar.
Nah, ngono. Dadi pinter berbagi lah. Aja ngasih disimpen sampai bosok ning jero lemari. Naim barang. Kok naim terus iki. Pun, nggih. Dadi jangan pelit-pelit lah. Karena kalau terlalu nyimpen ya ora apik, mangan dhewe ya kewaregen, kelemon dan segala macam. Terus kita lanjut. Ta'amus sakhiyyi dawa'un wa ta'amus syahihi da'un rawatuhu thiqatun. Ta'amus sakhiyyi utawi panganane wong kang lomo. Wah, lomo, royal. Royal ya, lomo. Los pokoknya. Dawa'un iku tombo. Ta'amus sakhiyyi utawi pakanane wong lomo dawaun iku tamba. Wa ta'amus syahihi lan utawi panganane wong kang apa cetilku medhit sing pol-polan apa? Kikir ya. Ada pelit, ora sukir, kikir. Walah. Kikir. Bahasa Indonesia ini kikir. Apa? Sak dhuwure sak pedhit apa? Wis pokoke ngono. Wa ta'amu syahihi lan utawi panganane wong kang medhit neni daun iku penyakit. Daun iku penyakit. Ruwatuhu utawi pira-pira rawine hadis. Ruwatuhu utawi pira-pira rawine hadis thiqatun iku kena dipercaya. Thiqatun iku kena dipercaya rawi sing riwayatake hu ing hadits Al-Khatib sapa Imam Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi gini. Iki yo sanepan ya iso atau artinya isyarah hanya majas juga bisa, asli juga bisa. Kata beliau Kanjeng Nabi diriwayatkan artinya ta'amus sakhiyyi dawaun. Makanannya orang yang dermawan gitu. Dermawan itu adalah obat. Jadi kalau kamu orang dermawan itu kan kalau memberi kan tidak berat hati kan. Dia memberi karena senang. Dia memberi karena dia pengen asasnya membahagiakan orang lain. Maka ketika makanan itu kita makan, kita konsumsi, energi positifnya juga akan kita terima. Energi positifnya kita akan terima bahkan menjadi dawaun, menjadi obat. Mbah iku obat ati, mbah iku obat zahir. Nah, obat zahir itu. Ya misalnya kalau kamu senang sama seseorang atau kita senang sama seorang guru. Kita senang sama kiai, kita senang sama guru yang kita anggap pembimbing hidup kita. Kemudian tiba-tiba beliau ngasih makanan. Enggak seberapa. Masih makanan enggak seberapa. Cuman roti lah misalnya. Ketika kamu bahagia, energinya positif apa enggak? Positif. Maka yang kita makan jadi barokah nambah nih hati gitu loh. Ketika hati sudah bahagia maka imun tubuh akan naik. Ketika imun tubuh akan naik maka COVID tidak akan masuk. Ya ini kan ngono lah ceritanya kan ngono ya gak. Nah maka benar kalau katakan Nabi makanannya orang yang dermawan, makanannya orang yang tidak pelit itu kan menjadi obat. Karena ini enggak orang nganu. Tabiatnya dia itu dermawan maka kita menerima juga enak gitu loh. Menerimanya juga enak. Sebaliknya orang yang energinya negatif, wa ta'amu syahihi da'unat, makanan yang dari orang yang belit itu penyakit. Nah, kok iso penyakit terus ketara pelit ujug-ujug dadak ngeki kowe pakanan. Modus sih berarti kan ngono. Nah, beracun. Energinya negatif sekali. Menjadi penyakit. Makanya ini juga harus kita hati-hati. Wah, suudzon juga perlu berarti ya. Dalam hal ini berarti suudzon juga perlu. Jane puweli terak karuan dadak ngeki-ngeki. Delalah kowe di anak wedok. Ayo, mungkin ngeki lha apa iki kan ngono. Mesti kudu di nganu, iki ana pelete watake kan ngono. Nah, iki bisa jadi seperti itu. Atau iki mau Jawa ya. Atau makanane wong dari makanan yang datangnya dari orang yang belit itu penyakit, artinya setelah kita makan itu ada konsekuensinya. Artinya dia mengharap balas jasa. Wah, kok dieling-eling. Ngerti terimane ngeki sego sak cething wae dieling-eling ngasih
mati. Nah, kan wong pedit kan ngono iku. Perhitungan. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanannya dia, terus dia mengungkit-ungkit di majelis manapun, menjadi energi negatif apa positif? Negatif ya. Dhewe ngelang angger ketemu aduh sak ceting kae. Oh, angger ketemu aduh pecel kae. Dadi ngene iki sapa jenenge Agis ketemu sop Naim iku yo rasane yo alah pecel meneh ngono lho. Sak dalan-dalan nek ketemu Agis yo pecel, majis ngene yo pecel. Elinge ke pecel, malah penyakit ora entuk tombo karena mendapatkannya juga dari orang yang tidak benar. Nah, makanya itu ini artinya gini, jangan sampai kalau kita diberi orang yang terkenal terkenal baik itu jangan sampai kita tolak. Ada obatnya. Tetap ada apa istilahnya energi positifnya. Dan sing pelit, wah iki perlu disuudoni. Saya juga sendiri seperti itu ketika dikasih orang-orang yang kurang artinya saya sendiri kurang suka. Ya biasanya alah nek wong liya ndawakno ngamal. Istilahnya ngono. Nek wong liya ndawakno ngamal. Bagi kita enggak ada masalah karena membuang membuat penyakit kanggo sing nampa untuk sedekah, untuk apa? Untuk berkat, untuk seneng rumangsane gitu. Iya, nah, kan itu jangan sampai mosok ketemu karo wong sing ngungkit-ngungkit terus dak. Perkara pakanan lian ya. Perkara pakanan lian. Nek perkara bojone wong ngene ora masalah. Rada-rada serik ora masalah ya. Tapi nek iki masalah pakanan kan sepele. Astagfirullahaladzim. Masalah pakanan kan sepele. Jadi jangan sampai konyol lho. Ngene majlis ilmu kumpul Habib ketemu karo si fulan jeling pakananku saka aku sak cething ngono. Ngomong ngarepane bibmu misale. Iki bingung. Oh, intinya gitu nggih. Ada energi positifnya, ada energi negatifnya. Pun kita lanjutkan. Makanya lanjutannya hadis. Qala talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Talabul halali utawi golek perkara kang halal. Talabul halali utawi golek perkara kang halal wajibun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Haditsun hasan rawahu at-Tailami. Ya, ini masih saya pengen nerangin yang tadi yang masalah pakanane wong bedit. Ada di dalam kitab Faidul Qadir juga Al-Imam Al-Khawas beliau pernah mengatakan makanannya orang yang berasal dari orang yang sangat kikir, sangat pelit itu akan membuat hati menjadi gelap. Akan membuat hati gelap ya wong emosi ku kita kira-kira padang apa peteng ngono kan emosi kan membuat gelap. Fayambaghi maka seyogyanya kita menerima undangan makanan dari as-sakhi, orang yang dermawan, dunal bakhil. Yang orang yang terkenal pelit enggak usah didatangi. Mesti modus. Nolak pun enggak masalah. Ini kita kata Imam Ali Al-Khawas. Kemudian dalam kitab Ihya ada seseorang diceritakan anna bakhilan, ada seseorang musiron. Ya dia tuh rezekinya gampang. Tapi terkenal pelit. Terus suatu saat tonggone moro. Tonggone iki matine konyol tenan. Tonggone moro ngei undangan, "Kang, aku mau undangan makan-makan." "Oh ya, siap." Makan, kemudian dikeluarkan sebuah menu yang sangat spesial. Di atasnya nasi kebuli tentunya. Iki ono bahasa toba hijah, enggak paham ya. Toba hijah ini pakanan bentuk apa? Saya belum menemukan. Coba kita lihat apakah ada. Oh enggak mungkin pecel. Enggak mungkin pecel ini. Saya yakin bukan pecel. Wani piro? Kering naga. Sampai nus rasa nikmat iku. Toba hijah. Toba hijah. Enggak ada. Maryam tah kerupuk puli. Ya Allah.
Pancen kerupuk puli syaratnya dadi mantune Yi Mursidi kudu doyan kerupuk puline. Salah satu. Ya ini belum ta'amul muqtabhaj. Nah, ini belum tahu. Tapi di sini intinya makanan al-lahmu al-musyarrah, yaitu daging yang disuwir-suwir. Mungkin dari bangsa makanan yang Allah alam ini daging yang disuwir-suwir. Ya pokoknya ini nih makanan spesial. Nah, ada orang pelit datang ke undangan orang yang dermawan. Terus namanya pelit, ono undangan sampean ngerti dhewe kaya kanca nek kaliren ning moro kondangan nganggo plastik segala macam. Iku meh padha. Tapi dia modelnya waktu itu enggak bawa plastik, bawanya perut. Mangan sak entek-enteke. Mangan sak puas-puase. Mulih-mulih lara. Mulih-mulih lara. Terus dipanggilkan dokter. Dok, suami saya sakit apa? Kewargen, Bu. Suami saya kewargen. Lah caranya gimana? Gampang, dimuntahin nanti sembuh. Dengar krungu ngene iku yang sakit tadi, yang pelit tadi dengar bahwasanya cara sembuhnya harus dimuntahkan. Mending ini, demi Allah saya rela mati daripada memuntahkan apa yang sudah saya makan. Akhirnya mati. Mati. Jadi apa ya? Orang pelit pun enggak memberi, dia makan pakanannya dhewe iku juga jadi penyakit. Ini di dalam kitab Ihya. Nanti coba dicari itu. Terus di hadis yang selanjutnya Kanjeng Nabi dawuh yang artinya mencari perkara yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Lah perkara yang halal dimaksud di sini apa? Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin ndak kene muni halal itu masalah rezeki ya. Ternyata enggak. Ilmu tentang apa yang halal, ilmu tentang apa yang haram. Thalabul halal di sini yaitu ya ilmu. Oh, ini tahu. Barang ini halal menurut syariat, barang ini haram menurut syariat. Thalabul halal di sini yang dimaksud adalah mencari ilmu. Jadi sama dengan thalabul ilmi fardhatun itu maksudnya. Thalabul ilmi fardhatun. Jadi kita itu nek donya itu paling gampang ngerti sing halal, ngerti sing haram, ya sudah. Kalau enggak bisa melakukan yang halal, minimal jangan melakukan yang haram. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Tapi kenapa ya orang-orang sekarang kalau mengatakan thalabul halal mungkin mindsetnya langsung ke masalah rezeki, ya, masalah duit, masalah maisha. Tapi memang ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud halal di sini masalah rezeki, masalah duit, masalah harta benda. Nah, ya, ojo iku ora usah digoleki, malah goblok sampean kok. Terus dalam sebuah hadis yang lain dikatakan thalabul halali jihadun. Wah, mencari ilmu tentang halal haram itu jihad. Jadi kayak wong ya sampean iki termasuk orang yang dianggap, saya anggaplah walaupun asline ndogene turu rak cetha ya. Wiridan opo iki wah sesuk roti sesuk iki kok sesuk Senin nggih. Sesuk kudu halail, sesuk ngene, sesuk ene hadrul basaudan ki apa, entuke apa. Tapi sampean termasuk orang yang harusnya di jalur orang yang mencari ilmu tentang halal dan haram. Dene outputnya ya Allah alam. Nah, jadi apa namanya? Kenapa dikatakan mencari ilmu yang halal, ilmu yang halal, mencari tentang apa yang halal, apa yang haram termasuk jihad. Ketika sudah, jadi gini, kalau kita sudah tahu ini halal, ini haram, maka kita harusnya settingannya itu bukan lagi sembarangan itu loh. Settingannya wah, KFC ono turahan, enggak seperti itu. Walaupun halal nanti diharapkan naik tingkatnya menjadi orang yang wara', orang yang zuhud. Nah, orang yang zuhud. Jadi nek wong zuhud itu kan bukan seperti yang kita bayangkan, yang ngelutuk, pakane elek, etok-etok goblok. Enggak. Terus menerima makanan sisa. Nek makanan sisane sak bodak apa duwe gragas cengene. Ya lah.
Saya teringat semalam yang tausiahnya Habib Muhammad. Beliau itu cerita dulu ada wali. Jadi wali dalam kitab Al-Intisar ya. Al-Intisar fi auliyail akhyar. Itu saya cari PDF-nya belum dapat. Karena masih makhtutat ternyata, masih manuskrip. Beliau cerita. Jadi wali itu macam-macam. Wali itu ada yang wali dengan cara kata beliau dengan cara cara sing poso terus ngibadah dadi wali. Ana sing wali sing kayake mung guyon tok. Dadi wong guyon terus iku jangan-jangan wali. Seperti Mas Mu'afai jangan-jangan waliullah. Hati-hati itu, siapa tahu ada masalahnya, ada wali yang model seperti itu. Ada yang wali modelnya marah-marah terus, ya ada. Gini siapa contohnya? Kalau sukir itu merasa bersedih sendiri. Pokoknya macam-macam. Mata lah boh, itu diutek deh. Pokoknya macam-macam ya. Pokoknya macam-macam. Jadi mereka menjadi wali karena porsinya masing-masing. Kayak Habib Hasan Segaf yang baru meninggal beberapa waktu lalu, beliau wali, jelas wali karena jihadnya luar biasa ketika mau berangkat ke Masjid Mawon, beliau tuh selalu ngajakin preman-preman yang enggak mau sholat. Kamu kalau mau sholat, kau tak kasih uang 3.000. Jadi ketika beliau kapundhut itu preman-preman tindikan dan tatonan itu udah nangis. Lho preman kok susah nangis. Sing ngei duit aku nek sapa bakale, sing ngejak aku jamaah sapa. Karena Habib Hasan itu ketika ngejak wong salat iku diupahi 3.000 tapi nek wonge gelem sampai selesai wiridan melu rotipan, preman melu rotipan diupahi 10.000. Sampai nangis. Jadi wali macam-macam. Iki ketok tanda-tanda wali akeh. Ana sing wali majdub. Kayak ora betul lagi bukan majdub. Jadab. Mungkin tanda walinya papa itu. Macam-macam. Nah, terus ada suatu hari ada orang terkenal zuhud. Zuhud itu artinya ora tilku mandel karo donya. Kok tahu? Dia itu mencari mancing kalau nggak salah ceritanya mancing. Hasil mancingnya sehari itu separuh langsung dibaro, yang separuh itu buat dirinya, yang separuh dibuat sedekah. Dan itu dilakukan terus setiap hari. Terus ada seseorang pengen safar ke suatu daerah, pergi ke suatu daerah, pamit karena si zuhud ini, si wali yang zuhud. Dia, kamu mau kemana? Ke tempat ini di daerah ini. Oh di sana ada kakak saya. Dia itu waliullah. Di sana ada kakak saya, dia waliullah namanya Fulan. Tolong sampaikan salam saya dan mintakan doa. Oke siap, mangkat. Orangnya berangkat sampai lokasi ternyata ditemukan berbanding terbalik apa yang dialami sama adiknya. Yang adiknya miskin ya, zuhud. Iki ndak, malah rumahnya ngalahin istananya raja. Megahnya bukan main dan bahkan dikatakan ketika dia datang ke sana si wali tersebut sedang ditamoni, disowani sama para pejabat, entah bahas apa Allah alam. Jadi dia mau masuk, nanti dulu masih ada tamu ini, orang-orang penting, sampean enggak penting. Sampean enggak penting, ini tambahan dari saya. Ceritanya sih rak ngono. Ben ketok retok drama sih deh. Terus dia sudah mulai ragu. Wali tenan apa ora iki? Wali tenan apa ora? Wali kok sugih? Rata-rata dalam mindsetnya orang-orang itu wali itu mesti kere. Wali rak duwe apa-apa. Wali itu enggak pernah megang duit. Terus akhirnya masuk dia. Cerita, oh sampai dari mana? Cerita-cerita basa-basi. Terus kemudian saya dari daerah ini disuruh sama adik jenengan si Fulan untuk menyampaikan salam sama minta doa. Oh ya nanti kalau kamu balik salamkan balik. Dan saya pesan satu pesan. Napa niku? Pesennya ini. Mau sampai kapan kamu mau ngurus dunia?
Sing sugih wali sing sugih mau sampai kapan kamu ngurus dunia? Pesene ngono kanggo adine. Wah mbok bingung deh. Piye ta sing sugih dhek kok sing dipisoi adine ngono sing kere. Wes galau dia. Oke akhirnya balik lagi ketemu sama si wali yang zuhud. Ketemu sama si wali yang zuhud. Kemudian ditanya, apa ada apa nasihat apa, ada pesan apa dari? Enggak ada. Oh, jangan ngapusi. Enggak ada. Oh, jangan ngapusi. Akhirnya mau cerita. Saya itu bingung. Dia itu kata jenengan dia itu wali. Aku bingung kenapa? Emang dia wali. Lah kok sugih ngono. Wali kok sugih? Apa salahnya wali sugih kan ngono kan? Lho kan apa salahnya wali sugih? Apa salahnya wali sugih? Lo kan biasanya wali itu tampilannya seperti itu, yang terkenal gitu. Jadi kalau apa istilahnya grafiknya seperti ini, kekayaan minus, nyekel duit safih gak bisa kan itu segala macam. Ini kok seperti itu, kok kayang? Ya memang dia wali. Ada pesan apa lagi? Enggak mau disampaikan. Akhirnya didedes-dedes, dipaksa, akhirnya ngomong, ini yang pesan yang paling aneh buat saya. Soalnya bilang gini, dia bilang apa? Dia bilang, mau sampai kapan kamu ngurusin dunia? Oh dia yang kaya kok yang dipisahin jenengan gitu loh. Oh iya bener, aku lebih tiap hari itu cari iwaknya, dia kan ora. Sugih, ora golek iwak, mau jumbung ibadah cukup. Jadi orang sempat mikir tuh, dunia, beda yang zuhud tadi, harus mikir dunia. Nangis ya yang zuhud ini tadi, Masya Allah. Jadi apa namanya, wali itu macam-macam lah bentuknya. Seperti Habib Ja'far Al-Kahfi itu ya sudah yakin saya waliun min auliyaillah. Akeh karomah ceritanya metu kabeh sakdene kabudut. Buat duit 20 juta kok ning laut. Niati sedekah yo ji maksud 20 juta sapa sing nampa kan ngono ta gentene. Ya sama kayak Gus Dur juga. Gus Dur juga wali dapat bisaroh sak kepok mbah gak dihitung diwekno wong. Yo sak kepok iku, belas gak ngrasakno masyaallah. Jadi ala kulli hal yang penting kita thalabul halali wajibun, mencari ilmu tentang halal haram itu wajib. Begitu juga mencari rezeki halal haram itu wajib. Dan bahkan pahalanya seperti orang yang berjihad. Kemudian waqala thalabul ilmi afdal indallah wallahu alam.